Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat UMKM, kembali lagi di channel Pojok UMKM. Kali ini saya akan berbagi tips mencari ataupun melihat KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang biasanya kita gunakan untuk menentukan jenis usaha ataupun jenis perizinan usaha yang akan kita terbitkan. Langkah pertama tentunya kita sudah masuk terlebih dahulu di Google atau browser. Kemudian kita ketikkan saja OSS seperti biasa, masuk ke laman online single submission atau OSS. Kita klik saja. Setelah itu kita masuk ke beranda atau tampilan awal dari OSS. Nah, kalau kita lihat atau kalau kita sudah tahu, biasanya di pojok kanan ini ada pilihan untuk daftar dan masuk. Nah, sebelum itu, untuk mengetahui atau mencari klasifikasi baku lapangan usahanya, kita bisa klik di informasi dan juga klik di bagian klasifikasi baku lapangan usaha. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat di sini ada beberapa jenis usaha, ada pertanian, ada pertambangan, industri pengolahan, ya, konstruksi, ya, berbagai macam jenis usaha perdagangan yang tersedia di OSS atau di KBLI 2020. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, untuk mencarinya kalau kita perdagangan, ya, kita bisa klik perdagangan, kemudian cari di kolom pencarian kata kuncinya. Ya, karena di sini saya akan memberikan contoh usaha keliling, ya, usaha keliling seperti penjual gorengan, gorengan keliling. Nah, jadi saya lihat ataupun saya tulis di sini kata kuncinya adalah keliling. Nah, setelah itu muncul nih beberapa KBLI yang berkaitan dengan ataupun yang ada kaitannya dengan penjualan keliling atau perdagangan keliling. Nah, kita cari saja yang sesuai dengan usaha kita. Ini ada beberapa seperti perdagangan eceran keliling barang kerajinan, ya, kemudian ada penyedia makanan keliling yang tempatnya tidak tetap, ya. Kita coba fokus ke penyedia makanan keliling atau tempat tidak tetap, karena yang saya akan buat kali ini adalah perizinan usaha keliling atau penjual gorengan. Nah, gimana cara melihatnya? Yang mudah adalah kita lihat saja nomornya, ya. Nomor yang bagian kiri ini yaitu kalau misalkan perdagangan penyedia makanan keliling berarti 56104, ya. Yang harus kita ingat adalah nomor ini, ya, untuk nanti bisa kita masukkan di saat pembuatan NIB. Ya, di sini bisa kita lihat kelompok ini mencakup usaha pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi, ya, yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling. Seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, ya, tukang otak-otak keliling, empek-empek keliling dan lain-lain. Kemudian di sini ada ruang lingkupnya juga terlihat di sini. Skala usahanya skala usaha mikro dan juga tingkat resikonya adalah tingkat resiko
rendah. Nah, kalau sudah kita lihat kodenya, kita sudah lihat juga ruang lingkupnya, baru kita bisa masuk ke OSS atau masuk ke pembuatan NIB-nya. Baik, karena di sini saya hanya akan mencontohkan bagaimana memasukkan kode KBLI. Kita langsung masuk saja ke akun yang sudah pernah kita buat. Selanjutnya kita buat permohonan baru ya. Permohonan baru pembuatan NIB. Di sini akan muncul data pelaku usaha, kita simpan saja. Kalau sudah, kita bisa klik tambah bidang usaha. Oke, kita bisa klik tambah bidang usaha. Kemudian pilih bidang usaha. Jenis usaha utama. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bilang bagaimana cara cepat untuk memilih klasifikasi baku lapangan usaha atau KBLI. Seperti yang sudah tadi kita lihat, yaitu nomornya adalah 56104 ya. Jadi kita tidak perlu mencari-cari lagi kata kunci, karena kita sudah mengetahui kode KBLI-nya. Jadi kita tinggal tulis saja di sini nomor yang tadi sudah kita lihat. Ya, kalau sudah, kita bisa klik ataupun lanjutkan tahapan pembuatan NIB-nya. Baik sahabat-sahabat UMKM, kali ini hanya itu saja tip dari saya mengenai cara cepat mengetahui kode KBLI di OSS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan sahabat-sahabat juga bisa share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.